Halo semua, teman-teman. Video kali ini saya ingin ngajarin teman-teman, ingin nunjukin gimana caranya untuk melakukan screening secara simpel melalui aplikasi TradingView. Nah, teman-teman bisa lakukan ini untuk TradingView di web ataupun di desktop ya. Kalau di apa? Yang mobile saya belum pernah coba. Nah, kemudian kita mulai aja. TradingView-nya nggak perlu yang harus yang premium, yang gratis pun bisa. Caranya pertama teman-teman masuk ke web tradingview.com, kemudian lanjut ke produk, oke, screener, pilih stock, oke. Nah, nanti teman-teman akan dapat tampilan seperti ini, ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa create new screen, oke. Setelah teman-teman create new screen, nanti akan tampilan keluar seperti ini. Nah, teman-teman bisa kasih nama screenernya apapun bebas. Kalau saya kebetulan ngasih namanya tuh saham uptrend, ya. Nah, setelah teman-teman create dan setelah memberikan nama, tampilannya akan persis sama seperti saya. Oke. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah mengganti dulu untuk marketnya apa. Marketnya kita di sini adalah Indonesia. Oke. Kita apply. Nah, kemudian saya nggak tahu teman-teman udah ada basic untuk melakukan screening untuk saham tertentu atau belum. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya metode apa yang akan metode apa yang akan digunakan, yang akan dipakai. Nah, teman-teman mungkin boleh ngikutin saya, tapi kalau kedepannya sudah ada metode tersendiri, silahkan boleh langsung dirubah, boleh diikuti sesuai metode yang teman-teman punya. Oke. Nah, price. Kalau untuk price kita nih semua tetap masuk ke manual setup. Oke. Pilih yang lebih besar sama dengan. Nah, kalau saya lebih senangnya tuh yang di atas dia 55 minimal. Atau misalkan kalau teman-teman kayaknya takut kalau 55, ya udah di atas 60 aja nggak apa-apa. Apply. Oke, ini satu. Nah, kemudian market cap. Nah, market cap-nya itu pengen berapa nih? Pengen yang oke atau gimana? Nah, kalau misalkan pengen yang penting liquid deh. Nah, kalau yang misalkan yang penting liquid deh, boleh nih teman-teman ngambil yang ini atau mungkin dari yang 10 billion above, boleh tuh. Nah, kemudian untuk mempersingkat pemilihan emiten dari teman-teman, pilih analis ratingnya. Kita pilih yang netral, buy, dan strong buy. Oke, ini akan benar-benar jadi efisien. Kenapa? Emiten yang muncul di sini simbolnya jadi nggak terlalu banyak. Oke, nah sekarang baru kita masukin. Kalau misalkan teman-teman ada yang kepengen, saya cuma pengen yang ada dividen yield. Nah, dividen yieldnya berapa? Nanti teman-teman masukin sendiri ya. Kalau kalau ini saya nggak masukin dividen yield sama sekali. Oke. Nah, kemudian pengen nambahin nih, apalagi untuk screenernya supaya lebih dikit lagi emiten pilihan kita kan kalau nggak mungkin kalau kita nge filter dari 120 kita ngecekin satu-satu rasanya agak sulit ya. Nah, langkah berikutnya adalah tekan yang tanda tambah ini, technical. Nah, kita cari di sini nih. Ada banyak nih teman-teman, ada banyak banget di sini. Nah, kebetulan yang mau saya pakai itu adalah exponential moving average, EMA. Bentar ya. Nah, ini settingnya mau berapa? Misalkan saya pengen yang 10 filter. Nah, ini tuh bisa di setup lagi. Jadi kan kalau EMA itu kan harus EMA kecil di atas, EMA besar, EMA kecilnya harus di atas, EMA besarnya harus di bawah. Let's say misalkan EMA, saya pakai nih EMA 10 sama EMA 20 ya, saya pakai ya seumpamanya. Nah, EMA 10 itu tuh harus di atas EMA 20. Jadi tulisannya tuh kira-kira seperti ini. Tapi jangan above or equal, nanti bahaya. Kalau above or equal artinya ketika EMA 10 dan EMA 20-nya sama nilainya, nanti keluar juga di screener kita dan itu repot.
itu belum pasti uptrend tuh. Oke, kita bisa apply. Nah, makin dikit lagi. Oke, sorry, ininya harus bukan value, sorry ya. Ini kita ganti EMA juga. EMA. Oke, nah nih. Sip, tuh dari 120 jadi 49 sekarang, ya. Lanjut. Sorry, ini EMA 50. Sorry. Kita pakai EMA 20 aja. 34. Nah, kita lanjut lagi. Terus pengen apa lagi nih? Kita pengen yang price-nya itu di atas si EMA. Misalkan, oke, kalau pengen price di atas EMA, di sini kita cobain deh. Nah, kita masukin price, manual setup. Nih, above or equal, kita ganti above aja. Atau misalkan pengen deh above or equal, jadi dia masih nilainya tuh masih di EMA sekian, boleh. Nah, ini value diganti sama exponential moving average. Nah, kita ganti ini misalkan EMA-nya EMA berapa nih? Mau EMA 20 aja? Boleh. Ini satuannya 1 day ya. Ada yang 1 week bla bla bla. Ini nggak usah. Kalau saya sih pakainya yang daily aja. Oke, di apply. Tuh, makin dikit lagi. Terus mau apa lagi nih? Saya pengen yang volumenya itu di atas volume rata-rata selama 30 hari, 1 bulan gitu. Nah, kita ketik di sini volume. Oke. Nah, volume settingnya daily, manual setup. Nih, average volume. Nih, ini dia bakal nanya berapa hari? Ya 30 hari. Jadi artinya tuh si volumenya itu nanti bakal muncul si emiten yang akan muncul itu adalah emiten yang secara volumenya itu spike. Jadi di atas average volume selama 30 hari. Nah, tuh sisa dikit tuh. Oke. Nah, ini tuh kira-kira emiten-emiten yang ada potensi untuk teman-teman bisa buy. Apakah yang muncul di sini harus langsung di-buy? Jawabannya enggak. Jawabannya belum tentu. Kalau misalkan contoh ya teman-teman, saya cerita dikit ya. Kalau misalkan di sini teman-teman masukin volume lebih besar, average volumenya 30 day. Ini kan dikit banget. Misalkan teman-teman ganti nih, ini jadi 10 day. Ini akan lebih banyak dan jadi ada pilihan. Nah, apakah semua yang muncul di sini layak kita beli? Jawabannya belum tentu. Teman-teman harus masuk lagi ke chartnya. Mungkin nanti saya coba nanti bikinin untuk videonya gimana caranya kita untuk bisa masuk ke emiten tertentu. Kita ngeset untuk ini kira-kira target potensi buy-nya kita di sini, target sell-nya di mana. Kira-kira seperti itu. Nah, di video yang sekarang saya bakal nunjukin ini dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaat dari video ini. Kalau misalkan ada di antara teman-teman yang ngerasa, oh kayak gini terlalu ketat, saya biasanya pakai misalkan EMA 10 sama EMA 50, tinggal teman-teman ganti aja. Ini juga nggak mau nggak pengen saya ada begini misalkan, ya udah buang aja nggak apa-apa. Jadi saya cuma nunjukin untuk teman-teman bisa ngelakuin screening mandiri. Jadi lebih oke lah untuk kedepannya teman-teman gitu. Sekian dulu video saya. Mudah-mudahan berguna ya. Thank you.